A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala a'qabikum tankisun. Surat Al-Mu'minun ayat 66. Qad kanat teman-teman wis ana apa ayati pira-pira ayat ingsun. Apa ayati pira-pira ayat ingsun iku minal Qur'an dikese saking Al-Qur'an iku tutla den waca apa ayati. Dan waca alaikum ing atase sira kabeh fakuntum mongko ana sapa sira kabeh ala aqabikum ing atase pira-pira tungkak sira kabeh iku tangkisuna padha bali sapa sira kabeh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ai tarji'una tegese padha bali sapa sira kabeh al-qahqara kelawan mundur mustakbirina bihi samiran tahjurun mustakbirina hale wong kang padha gumedhe ai anil iman itu saking iman bihi kelawan bet ai bil baiti tegese kelawan Baitul Haram awil harami utawa kelawan tanah haram. Bi annahum kelawan sak tenane ya Allah ya Rabbi ya Karim kelawan sak tenane kufar iku ahline haram fi amnin tur ing dalam kasentosan keamanan bi khilafi sairin nasi betani kelawan sekerine para menungso fi mawatinihim dalam pira-pira omahe atau pira-pira negaraning nas samiron hale golongane wong kang padha cerita-cerita halun utawi samiron iku dadi hal ai jama'atan tegese hale golongan yatahaddasuna kang cerita-cerita dederokan jagongan sapa jamaah billaili ing dalem wayah wengi haulal bait ing dalem kiwa tengene Ka'bah ya Allah ya Rabbi ya Karim tahsyuruna hale padha ninggal sapa sira kabeh minas sulasi utai tahsyurun iku saking fi'il sulasi ai tatrukuna tegese padha ninggal sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa minar rubai lan saking fi'il rubai ya Allah ya Rabbi ya Karim ai taquluna khairal haqqi fin nabi tuhajjirun adan nggih tuhajjiruna ya Allah ya Rabbi ya Karim ai taquluna tegese padha ngucapake sapa sira kabeh khairal haqqi ing saliyane barang kang hak fin nabi ing dalam Kanjeng Nabi Al-Qur'an lan ing dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala halitun maulur sapa Allah. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Afalam yadabbaru apa to ora padha angen-angen sapa kufar asluhu tawi asale yadabbaru iku yatadabbaru lafat yatadabbaru. Wa udhimat mengkonuli dan idghamake apa at-ta'uta fidali ing dalem dal al-qaula angan-angan al-qaula ing Al-Qur'an ayat Al-Qur'an tegese ing Al-Qur'an fahum ad-dalla kang nuduhake apa Al-Qur'an ala sidikin nabi ing atase temene
atase temene Kanjeng Nabi. Amja ahum apa to tumeka ing kufar apa ma barang lam yakti kang durung tumeka apa ma aba ahum ing pira-pira bapak-bapake kufar al awalina kang padha dingin-dingin sapa aba ahum am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am lam ya'rifu apa toh durung padha kenal sapa kufar rasulahum ing rasul ing wong kang den utus ing kufar rasulam ing rasul utawa wong kang den utus ing kufar fahum lahu mungkirun fahum mongko utawi kufar lahu maring rasul iku mungkirna wong kang padha ingkar am yaquluna bihi jinnah am yaquluna apa toh padha ngucap am yaquluna bihi jinnatum bal ja'ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun. Surat Al-Mu'minun ayat 70. Am yaqulun apa toh padha ngucap sapa kufar bihi jinnatun ing pengucap bihi jinnatun bihi iku ing dalem Kanjeng Nabi jinnatun utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim sifat gendeng ai sifat edan al istifham utawi istifham fihi ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim istifham utawi istifham iku fihi ing dalam bisa dimulai dari awal al istifham utawi istifham ya Allah ya Rabbi ya Karim niki nggih mulai dari empat niki amja'ahum niki afalam yadabbaru mulai ngeriku mawon afalam yadabbaru alqaula dadi 4 mulane teng ngriki dimarjekno istifham ta istifham fihi ing dalam amja'ahum mulai afalam yadabbarul qaula ngriku ila akhirih iku litakriri kron arene netepake bil haqq iklan barang kang hak min sidqin nabi saking temene Kanjeng Nabi 1. Nomor 2 wa maji'ir rusulilan temekane para utusan lil umami maring pira-pira umat al madiyati kang wis kliwat apa umam 2 wa ma'rifati rasulihim lan ngaweruhi ing wong kang den utus ing kufar bisidiki kelawan temen 3. Ya Allah yang terakhir am yaqulu nabi jinnah niki wa alla junan lan tegese ora ana sifat edan tegese ora ana sifat edan iku bihi tetemu kelawan rasul ya Allah ya Rabbi ya Karim bal ja'ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun bal ja'ahum balik temeka ing kufar temeka sapa rasul ing kufar bil haqqi lan gawa barang kang hak ayat Quran itu kese Al-Qur'an al mustamili kang mengkuwapa Al-Qur'an ala tauhid ing atase tauhid wa syara'il islami lan pira-pira syariat Islam wa aksaruhum lil haqqi karihun wa aksarum tawi akeh kufar lil haqqi maring barang kang hak iku karihuna kang padha sengit. Al-Mu'minun ayat 70. Sehingga walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa ma fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Surat Al-Mu'minun ayat 71. Walawit taba'alan lamun anut apa al-haqqu barang kang hak ayat Al-Qur'an tegese Al-Qur'an ahwaahum ing pira-pira kademenan nafsune kufar andaikan sebuah kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka maka kalau seperti itu bianja gambare yen to tumeka ya Allah ya Rabbi ya Karim bima gambare yen to tumeka apa hak bima kelawan barang yahwunahu kang padha demen sapa kufar ing ma minasyariki bahene saking sekuton
wal waladilan anak lillahi kedue Allah taala hale temen maha lur sapa Allah andalika sang mengkono-mengkono syarik madkur minasyarik ila akhirih. Maka kalau seperti itu lafasadat mongko yektine dadi rusak apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi aman lan wong utawa barang fihinna kang tetep ing dalem samawati wal ard ay kharajat tegese metu apa samawati wal ard an nidhamiha saking jeluntrunge samawati wal ard al musyahadi kang den tingali kang kena den tingali apa nidham liwujudi tamanu krana wujude cegah-cegahan bisyai ing dalam suci-wici adatan ing dalam pengadatane inda ta'addudil hakimi ing dalam nalikane wilangane hakim bal atainahum balik nekani sapa ingsun ing kufar bidzikrihim kelawan dikire atau kelawan Al-Qur'ane kufar ayal Qur'ani tegese Al-Qur'an alladzi fi kang iku ing dalam Al-Qur'an zikruhum utawi penuture kufar wa syarafuhum lan kamulyanane kufar fahum an dzikrihim mu'ridun fahum mongko utawi kufar an dzikrihim saking zikirane tegese Al-Qur'ane saking kitabe saking zikire atau kitabe atau Al-Qur'ane kufar iku mu'riduna padha mingu am tas'alhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur razikin am tas'alhum balik apa toh jaluk sapa sira ing kufar kharjan ing upah ai ajron tegese ing upah alama ing atase barang cik tahum kang nekake sapa sira ing kang ing kufar bi kelawan nal iman saking iman fa kharaju rabbika khair mongko utai ganjarane pangeran sira ai ajru tegese ganjarane rabbik ai sawabu tegese ganjarane rabbuk rizqu lan rezekine rabb iku khairun luwih bagus wa fi qiraatin lan ing dalam qiraat suci kharjan utai lafat kharjan fil maudhi'ain dalam panggonan loro wa fi ukhra lan iku ing dalam qiraat ahliya lan ing dalam qiraat ahliya kharajan utai lafat kharajan fi ma ing dalam karone maudhi'aini wa huwa khairur razikin wa ta rabbuk iku khairur razikina sak bagus-baguse zat kang maringi rezeki aya afdalu man tegese luwih utamane wong akto kang paring sapa man wa ajaro lan kang paring upah sapa man wa innaka latad'um ila siratim mustaqim iki benjing mawon. Pun sak mangke kita niku membahas mengenai keadaannya orang-orang kafir tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaaken teng surat Al-Mu'minun ayat 66. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun. Surat Al-Mu'minun ayat 66. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qad kanat ayati. Qad kanat ayati tutla alaikum. Sungguh ayat-ayatku, sungguh ayat-ayat Al-Qur'anku telah dibaca atas kalian semua. Akan tetapi fakuntum ala aqabikum tangkisun.
lalu kalian semua justru berbalik di atas tungkak bahasa Indonesia tumit ya. Lalu kalian semua justru kembali di atas tumit kalian semua. Niku secara garis globalnya ngoten. Ai tamnauna ay Allah qad kanat ayati minal Qur'an tutla alaikum wa kuntum ala aqabikum tangkisun ay tarji'una qahqara. Jadi akan yakni sungguh telah dibaca ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Qur'anku atas kalian semua, lalu kalian semua itu berbalik kembali atas tumit-tumit kalian semua. Ay tarji'una qahqara. Jadi kembali, inilah yang dimaksud dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim, sifat mereka tatkala mendengarkan terhadap Al-Quran, tatkala ayat-ayat Al-Quran dibacakan atas mereka. Pun secara garis globalnya ngoten. Kemudian kita membahas secara terperincinya. Ini seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu dawuh hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwa di dalam ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang kafir itu berteriak-teriak atas siksaan yang sedang mereka hadapi. Dan Allah Ta'ala berkata kepada mereka, la taj'arul yaum, kalian semua jangan berteriak di hari ini, karena tidak akan ada yang bisa menolong terhadap kalian semua. Apa penyebabnya mereka berteriak seperti itu, mendapatkan siksaan sampai mereka berteriak, tidak ada yang menolong? Ya alasannya ini, karena mereka tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka sama sekali tidak mau menggubris, tidak mau memperhatikan. Yang ada justru mereka cuman berpaling kembali di atas tumit kaki mereka. Niki ngoten. Tadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh ilam annahu subhanahu lamma bayyana fi ma qablu annahu la yansuru ulaikal kufar atba'u bi illati dzalik. Jadi alasannya Allah Ta'ala tidak mau menolong terhadap mereka yaitu ada 3 hal. Jadi nanti akan disebutkan di ayat ini dan setelah-setelahnya ada 3 hal faktor yang membuat Allah Ta'ala tidak mau menolong terhadap mereka. Kan terakhir ayatnya kan la taj'arul yaum innakum minna la tunsurun. Al-Mu'minun ayat 65. Janganlah kalian semua berteriak pada hari ini, sungguh kalian semua dariku tidak akan ada yang bisa ditolong. Niki alasannya mereka tidak akan bisa ditolong. Ya ini, yang pertama alasannya adalah tatkala didengarkan atas mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala, mereka akan bersikap dengan 3 hal, dengan 3 sikap. Jadi sikapnya mereka tatkala mendengarkan ayat-ayatnya Allah Ta'ala dibacakan kepada mereka, yaitu yang pertama, yaitu fakuntum ala aqabikum tangkisun. Mereka justru berbalik arah, mereka justru berbalik di atas tumit kaki mereka. Jadi bahasanya beliau Fakhruddin Ar-Razi, atsba'ahu bi'illati dzalika wa hiya annahu mata tuliyat ayatullahi alaihim atau fi umurin salasah. Ahaduha annahum kanu ala aqabikum tangkisun wa hadza masalun yudrabu fi man taba'ada anil haqqi kullat taba'ud. Maksudnya apa sih berpaling? Justru malah kembali ke belakang di atas tumit-tumit mereka. Ini merupakan sebuah kalam masal, merupakan sebuah kalam perumpamaan yang memiliki arti bahwa seseorang itu menjauhi dari sebuah kebenaran dengan sesungguh-sungguhnya menjauhi. Ini yang dimaksud dengan fakuntum ala aqabikum tangkisun ayatangfiruna anil ayat wa amman yatsluhu kama yadhabun nakis ala akibaihi birruju'i ila waraihi. Mereka itu lari daripada ayat-ayat yang sedang dibacakan, dan mereka itu lari daripada Kanjeng Nabi yang membacakan ayat-ayat tersebut seperti larinya seseorang yang sedang lari ke belakang kembali menuju arah belakang. Jadi ini yang pertama, sifatnya mereka tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang pertama seperti itu.
Yang kedua sakmangke mustakbirina samiron tahjurun. Surat Al-Mu'minun ayat 67. Kita meroti dulu ayatnya. Mustakbirina bihi, ya, mustakbirina bihi, dalam keadaan mereka itu menyombongkan terhadap diri mereka dengan Baitullah, dengan Baitul Haram. Jadi mereka itu bisa sombong dengan adanya Baitul Haram, ya, karena mereka itu merasa bahwa mereka adalah orang asli tanah haram. Mustakbiri Nabi, mereka menyombongkan diri mereka dengan membawa al-bait atau dengan Baitul Haram atau al-Haram. Samiron tahjurun, dalam keadaan mereka itu mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk di malam hari. Samiron ayyatahaddatsun, mengucapkan ucapan yang buruk, tahjurun, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Pun ngeten mawon menurut gampangane. Pun ya, jadi ayat yang ke-67 ini ada dua sikap dari mereka. Sikap yang kedua yaitu mustakbirina. Mereka itu sombong. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an atas mereka, sikap mereka yang kedua adalah sombong. Mulana dawe Imam Fakhruddin Ar-Razi sik nang tafsir Jalaluddin Al-Mahallini riyen mustakbirina anil iman, mereka itu sombong, congkak untuk beriman. Bihi niki ta'aluke tentang al-iman lho ya. Bihi niki ta'aluke teng mustakbir. Sombong dengan apa? Bihi bil baiti awil haram. Mereka itu menyombongkan terhadap Ka'bah ataupun dengan tanah haram, bahwa mereka itu merupakan penghuni aslinya Baitullah atau penghuni aslinya tanah haram, bi annahu ahluhu. Aku iki wong asli tanah haram, fi amnin, ya, bahwa tanah haram itu mereka kalau menyombongkan diri dengan membawa tanah haram, mereka itu dimanapun pasti akan merasa aman. Bikhilafi sa'irin nas fi mawatinihim, berbeda dengan seluruh para manusia tatkala mereka berada di dalam kota-kota mereka sendiri, tempat mereka tinggal. Jadi sikap yang kedua niki adalah mereka menyombongkan diri dengan membawa atas nama mereka itu penghuni asli tanah haram. Oh, sampean kalau tahu ya, teng mriki dingendikaaken seperti yang didhawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau niku dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bahwa mereka itu lek nyombong nih diri mereka dengan membawa nama niki, dengan membawa bahwa mereka itu penduduk asli tanah haram, maka mereka akan merasa aman dimanapun. Bukan hanya di cara bahasane jago kandang ngono ora. Bukan hanya di tanah haram saja mereka mendapatkan keamanan, kesentosaan. Seperti yang didawuhkan oleh Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pundi wau, bentar. Nih loh, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa mereka itu bahkan nih qauluhu bihi ya'udu ila baitillahil haram wa qad kana sababan limakanati Quraisy wa manzilatihim bainal Arab. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bisa menyombongkan dirinya itu dengan membawa yang namanya Ka'bah, Baitul Haram atau tanah haram. Aku wong asli Mekah, cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Jadi wong biyen nek julukane Al-Makki, orang yang asli Mekah itu wis wong gak ono sing wani. Itu menyebabkan mereka menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang dihormati di kalangan orang Arab. Bahkan sampai teng mriki dingendikaken wa a'tahum wad'an minas siyadah wasyaraf.
Mereka itu kalau mengaku bahwa mereka itu asli orang tanah haram, asli orang Mekah, mereka akan langsung dimuliakan, mereka akan langsung diberikan siyadah. Cara bahasanya wong Jawa langsung didadekne Gus, Pak, cara bahasanya. Langsung dianggap sebagai pemimpin, dianggap langsung menjadi ketua. Wah, ini orang asli tanah, orang asli Mekah ini. Ini berarti orang yang berhak untuk dimuliakan. Bahkan ngeri tinggal akan fakanu yasiruna fi rahalati tijarah ilal Yaman wa ila Syam duna ayyata'arradu lahum ahadun fi waqtin intashara fihi bainal qabail as-salb wan nahbu wal ghartu wa qatut tariq. Bahkan orang-orang yang mengaku bahwa dirinya asli tanah haram, asli daripada orang Mekah, mereka itu langsung bisa berjalan melakukan perdagangan menuju Yaman, menuju Syam dalam keadaan aman tanpa ada satupun yang berani untuk mengganggu mereka. Padahal pada waktu itu merupakan zaman di mana sedang umum terjadi yang namanya perampokan, yang namanya pembegalan dan seterusnya. Lalu tanggeriki tinggal akan mustakbiri nabihi samiron tahjurun. Mustakbiri nabi, mereka itu merupakan orang yang merasa agung, merasa gagah, merasa sombong dengan status mereka yang merupakan tanah asalnya mereka itu tanah haram, merupakan orang Mekah asli. Nah, ini tindakan mereka dalam menghadapi pembacaan Al-Quran ya seperti itu. Tatkala dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka sombong, mereka congkak, nggak mau mendengarkan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, samiron tahjurun. Samiron ay jama'atun yatahaddasuna billaili haulal baiti. Dalam keadaan mereka itu merupakan segolongan orang yang bercerita-cerita, yang gedabrus, yang omong-omongan di waktu malam di sekelilingnya Baitul Haram, di sekelilingnya Ka'bah. Jadi samir, kalau kamu pernah dengar musamaroh, ya samar, musamaroh. Kalau musamaroh itu makna asalnya adalah jagongan di waktu malam. Itu maknanya samaroh. Mulanya Mbah Fadl As-Senori niku ngarang kitab jenenge kitabe Ahlal Musamaroh fi Hikayatil Auliya'il Asyrah. Jadi beliau niku ngarang kitab jenenge Ahlal Musamaroh yang menjelaskan tentang ceritanya bukan hanya wali 9 tapi wali 10. Itu jenenge kitabe Ahlal Musamaroh. Cara dimaknani Ahlal Musamaroh itu perbincangan termanis, perbincangan terindah di waktu malam. Itu maknane musamaroh, samir, samiron, segolongan orang-orang yang bercerita-cerita, yang beromong-omongan, nongkrong di sekelilingnya bed. Tapi nongkrongnya niku yang enggak baik, tahjurun, dalam keadaan mereka itu menghujat, ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dalam keadaan mereka itu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi aku mang kleru duduk tuhajirun tapi tuhjirun. Jadi qiraahnya coba tulisan jak. Tulisan tahjurun, qiraah yang kedua tuhjirun. Tuhjirun qiraah yang kedua. Kalau tahjurun, hajaro yahjuru itu maknanya meninggal. Dalam keadaan mereka itu meninggalkan Al-Quran. Minas sulasi tatrukuna Al-Quran. Kalau tahjurun dalam keadaan mereka itu meninggalkan terhadap Al-Quran. Wa minar rubai, dan tahjurun itu terkadang dari dalam satu qiraah itu bukan tahjurun tapi tuhjirun. Ya. Dari tuhjirun, kalau tuhjirun itu maknanya taquluna ghairal haqqi fin nabiyyi wal Quran. Mereka itu mengolok-ngolokkan terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Quran. Semulanya tenggeriki diceritakan bahwa mereka itu tatkala pada waktu itu memang sengaja melakukan yang namanya duduk-dudukan. Mereka niku jagongan nang sampingnya Ka'bah, tapi bukan untuk membahas suatu hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, tapi yang ada justru mereka itu
mengolok-ngolokkan terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Qur'an. Kalau dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi mengomentari tindakan mereka ini, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tangriki dingendikaken kalian Syekh Mutawal Asy'arawi, qauluhu samiran tahjurun wa kanu yajtami'una haula baitillahi lailan yatahaddatsuna fi haqqin nabi yashtumunahu wa yakhuduna fi haqqihi wa fi haqqil Qur'an alladzi nazala alaihi. Justru yang ada kalau malam itu mereka duduk-dudukan di sampingnya Ka'bah dalam keadaan mereka itu menghina, mencela terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Qur'an yang turun terhadap mereka. Syekh Mutawalla Asy'arawi beliau sampai melanjutkan dawuhnya, walaitahum yasmuruna indal baiti bil khair innama yahjur wal hujru huwa fuhsyul kalami fi Muhammadin wa fil Qur'an. Ya seharusnya mereka kalau posisinya di Baitullah, di sampingnya Ka'bah, ya seharusnya mereka itu memuliakan terhadap, ya minimal memiliki pembahasan yang baik lah, kok malah menggunjing terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Qur'an. Malah ana tengeri bahasane Syekh Mutawalla Asy'arawi fa amruha ula ajib. Maka yang terjadi kepada mereka itu sangat ajib, sangat menakjubkan. Kaifa yaf'aluna hadza wa hum fi rihabi baitillah. Bagaimana mungkin mereka itu bisa melakukan terhadap hal tersebut dalam keadaan mereka itu berada di sekelilingnya Ka'bah. Yang mana alladzi ja'ala lahumus siyadah wal manzilah. Yang mana Ka'bah ini merupakan salah satu hal yang justru mereka bangga-banggakan, yang membuat mereka itu dimuliakan. Kok iso-isoe koyo ngono? Mereka kalau di luar membangga-banggakan diri bahwa mereka adalah orang tanah asli Makkah. Mereka adalah orang yang mengurusi terhadap Ka'bah. Akan tetapi justru tatkala mereka berada, berduduk-dudukan di sampingnya Ka'bah, justru mereka menggunjing terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Qur'an. Ini sangat menakjubkan sekali. Kaifa yakhuduna fi Rasulillah alladzi ja'al yutahhiru hadzal bait minal asnam warid siha. Bagaimana mungkin mereka itu malah menggunjing terhadap Kanjeng Nabi yang membersihkan terhadap Ka'bah ini dari berhala-berhala dan segala kotoran. Innahu su'u adabin ma'allah wa ma'a rasulih wa ma'al Qur'an. Ini merupakan sebuah su'ul adab terhadap Allah Ta'ala, terhadap Rasulullah dan juga dengan Al-Quran. Yasduku fi qawlu syair u'allimuhur rimayata kulla yaumin falamma ishtadda sa'iduhu ramani wa kam 'allamtuhu nadmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani. Niki. Maka benar, ini seolah-olah senada dengan dawuhnya Kiai Syair. Seorang Kiai Syair berkata, u'allimuhur rimayata kulla yaumi. Aku mengajarkan kepadanya cara memanah setiap hari. Tapi falam mashtadda sa'iduhu ramani. Namun tatkala tangannya itu sudah lihai, justru aku malah yang dipanah. Wakam alam tuhu nadmal qawafi. Dan betapa sering aku mengajarkan kepadanya cara menadhamkan sebuah syairan. Akan tetapi falamma qala qafiyatan hajani. Tatkala dia sudah ahli bersyair, justru yang ada malah dia menggunjingku. Iki akeh-akeh menungso akeh-akeh kayak ngene iki, Pak. Kayak cilik diurui ben pinter. Lah kok wis gede kepinterane malah digawe minteri. Kayak cilik diurui ngomong sing pinter, lah kok wis basan pinter ngomong tenan digawe debat wong sing ngurui ngomong. Maka sama ini dengan perlakuan atau tindakannya orang-orang kafir yang mana mereka itu membangga-banggakan diri di luar, membangga-banggakan diri sebagai penduduk asli tanah haram, sebagai orang yang membangga-banggakan diri terhadap Ka'bah. Tapi kok malah tatkala mereka itu duduk di sampingnya Ka'bah malah menggunjing terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Qur'an. Pun niku ngoten. Sekarang kita lanjutkan.
Untuk ayat yang selanjutnya ini merupakan jawaban dari Allah Ta'ala kepada mereka, kepada tindakan mereka orang-orang kafir. Ana teng mriki dingendikaken afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinnah. Ini jawabannya ada 4. Tulis jawabannya di situ ada 4. Yang mana semua itu dimulai dari ayat afalam yadabbaru, berarti ayat 68, 69 dan 70. Ya, jawabannya ada 4. Yang pertama, afalam yadabbarul qawla. Afalam yadabbarul qawla. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yadabbaru al-qawla, apakah mereka belum berangan-angan terhadap Al-Qur'an? 1. 2. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah datang terhadap mereka suatu hal yang belum datang terhadap para pendahulunya mereka. Kita meroti ini dulu. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, afalam yadabbaru asluhu yatadabbaru fa'udhimat at-ta'u fiddal. Jadi yadabbaru ini melalui proses i'lal. Awak dhewe nang kene ora tau ngaji ilal, Pak. Biyen nang ploso ngaji ilal. Yadabbaru itu asalnya adalah yatadab baru. Maka taknya itu diidghamkan di dalam dal. Al-qaula al-Qur'an adalah ala sidqin nabi. Apakah mereka itu belum berangan-angan terhadap Al-Qur'an? Yang mana Al-Qur'an ini menunjukkan atas kebenarannya Kanjeng Nabi. Ini jawaban yang nomor pertama. Jawaban yang nomor 2, am ja'ahum lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah datang kepada mereka suatu hal yang belum datang terhadap para pendahulu mereka? Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Artinya bagaimana? Ini seperti yang didawahkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh bahwa yang pertama, alasan kalau saya Syekh Mutal Asy'arawi ya Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Asyawi nang kono ya jelas ini sama persis dengan yang ada dalam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa hadza syuru'un fi bayan iqdamihim ala hadhiyad dhalalat. Ini menunjukkan atas tindakan mereka, alasan mereka itu bisa melakukan kesesatan-kesesatan yang telah disebutkan di atas. Yang mana seolah-olah ini merupakan sekaligus juga jawaban. Bahasa ngaten nggih. Jadi summa innahu subhanahu lamma wasafa halahum radda alaihim bi an bayyana anna ikdamahum al hadil umur la budda wa iyakuna li ahadi umurin arba'atin. Jadi sami seperti yang di Syekh Asyawinya, bahwa Allah Ta'ala menjawab atas tindakan mereka itu tidak lain tidak bukan karena 4 hal. Yang pertama, tengeriki dingendikaken afalam yadabbaru al-qaulah. Mereka itu belum berangan-angan. Mereka itu belum berangan-angan terhadap yang namanya sebuah Al-Qur'an. Bahasane tengeriki fabayyana annal qaul alladhi wa al-Qur'an kana ma'rufan lahum wa qad mukinu minat ta'ammul fihi min haitsu kana mubayyinan li kalamil arfil fasaha. Sebenarnya ini merupakan tindakan yang sangat aneh daripada mereka, bahwa Al-Quran itu sangat mudah untuk diangan-angani oleh mereka, namun mereka nggak mau. Yang mana Al-Quran ini merupakan bukti terkuat atas sidqin Nabi, atas benarnya Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Tulisan nang dukuri ayat am ja'ahum niku 2. Apakah datang terhadap mereka sebuah perkara yang belum datang terhadap para pendahulunya? Gampangane ngomong, tengeriki artinya
Apakah datang terhadap mereka suatu perkara yang belum datang terhadap para pendahulunya. Artinya adalah ya'taqidu anna maji'ar rasul amrun ala khilafil adah. Gampang ngomong, sebenarnya kedatangan seorang rasul itu adalah sebuah hal yang lumrah yang sudah datang mulai para pendahulu mereka. Mulai dari nenek-nenek moyangnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, itu semuanya datang terhadap mereka para rasul, para nabi. Kok bisa-bisanya mereka itu tatkala kedatangan seorang rasul berupa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah Kanjeng Nabi ini adalah seorang utusan yang berbeda. Bahasa ngeten nggih, malam ya'ti aba'ahumul awwalin. Seolah-olah kedatangan seorang rasul ini bukanlah sebuah hal yang biasa terjadi pada para pendahulunya. Itu keanehannya. Itu keanehan, itu namanya jawaban untuk mereka yang kedua. Jadi bahasanya, apakah datang terhadap mereka sebuah hal yang belum datang terhadap para pendahulunya, yaitu berupa diutusnya para rasul. Diutusnya para rasul itu merupakan sebuah hal yang biasa, artinya biasa terjadi mulai dari para pendahulunya mereka, ngoten lho. Lah, sedangkan mereka itu khusus untuk kedatangannya Kanjeng Nabi ini seolah-olah dianggap kurang biasa, asing, seolah-olah ini tidak terjadi kepada para pendahulunya mereka. Ngoten nggih. Ya, bahasane beliau Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh wa dzalika li annahum arafu bitawaturi annar rusul kanat tatawataru alal umam wa tudhiru al mu'jizat wa kana al umam baina musaddiqin najin wa baina mukadzibin halikin bi adabil istisol. Jadi karena mereka itu sebenarnya tahu secara tawatur bahwa para rasul itu pada zaman dahulu juga diutus kepada para umat-umat terdahulu, juga menampakkan membawa mukjizat. Juga para rasul pada zaman dahulu umatnya juga ada yang mengimani sehingga selamat, juga ada yang mengkufuri sehingga binasa dengan adzabul istisol. Niku ngoten. Jadi intine di yang kedua niki kok iso-iso mereka itu menganggap aneh kedatangan seorang rasul berupa Kanjeng Nabi. Padahal itu adalah sebuah hal yang sudah terjadi mulai zaman dahulu, bahwa para rasul itu mendatangi para umat-umat yang terdahulu. Itu jawaban yang nomor 2. Sekarang jawaban yang nomor 3. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Surat Al-Mu'minun ayat 69. Tulis di atasnya. Am lam ya'rifu rasulahum 3. Tulisan 3. Artinya bagaimana? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka belum mengenali terhadap sosok yang diutus kepada mereka? Fahum lahu munkirun, sehingga mereka itu mengingkari terhadap rasul tersebut. Nah, ini jawaban yang nomor 3. Artinya bagaimana? Kok aneh men? Ngoten lho bahasane. Kok aneh men? Mereka itu koyok-koyok gak kenal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham raja? Jadi tengeriki ngendikaken koyok-koyok mereka itu belum kenal terhadap Kanjeng Nabi. Amlam ya'rifu rasulahum. Apakah mereka itu belum kenal terhadap sosok yang diutus terhadap mereka? Lalu mereka itu menjadi orang yang mengingkari terhadap Kanjeng Nabi. Artinya sebelum Kanjeng Nabi itu mendakwakan diri sebagai seorang nabi, seorang rasul, mereka orang-orang kafir itu sudah mengenal bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang amin, sosok yang sangat bisa dipercaya. Karena bahasanya tentang Syekh Asawi ini sampean lihat sendiri, sampean bisa melihat tentang Syekh Asawinya. Asalisuha alla yakunu alim nabi amanati wa sidqihi qabla di'in nubuwah wa laysa kadzalik bal sabaqat lahum ma'rifatu kaunihi fi ghayatil amanah wasidqi. Mereka itu sebelum Kanjeng Nabi diutus
menjadi seorang nabi dan juga rasul, mereka itu sudah mengenal bahwa Kanjeng Nabi itu as-shadiqul amin, orang yang sangat jujur dan orang yang sangat bisa dipercaya. Kok marangono ketika Kanjeng Nabi itu mendakwakan diri bahwa beliau adalah sosok Nabi, seorang Rasul, kok moro-moro mereka itu seperti orang yang tidak kenal. Amlam ya'rifu Rasulahum, kok koyok wong sing ora tahu kenal karo Kanjeng Nabi. Wahum lahum mungkirun, bahkan mereka malah mengingkari. Kok yo aneh man. Wong sadurunge menjadi nabi itu semuanya mengakui bahwa Kanjeng Nabi itu as-shadiqul amin, sosok yang sangat jujur, sosok yang sangat dipercaya. Mulane kan dikatakan Kanjeng zaman biyen iku kan gurung ono bank ya. Iku para orang-orang kafir itu menitipkan harta mereka itu kepada Kanjeng Nabi. Sing dititipi ku Kanjeng Nabi. Titip kabeh nang Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu adalah Al-Amin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masya Allah. Pun itu yang nomor 3 nggih. Yang terakhir yang nomor 4, am yaquluna bihi jinnah. Apakah mereka justru mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki sifat gila? Ini juga keanehan yang nomor 4. Bahwa sama lihat juga tentang kitab sawinya juga enak, tengeriku bahasanya Rabi'uha ayyatakidu fihi al-junun wa laisa kadzalik. Mereka mengatakan, mereka meyakini, mereka menyebut bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang gila, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena nopo? Li'annahum kanu ya'lamuna annahu aqalan nas. Sebelum Kanjeng Nabi itu mendakwakan diri bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok Nabi dan sosok Rasul, mereka itu meyakini bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal. Paham aja, Seperti yang terjadi, Kanjeng Nabi itu orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat cerdas, sudah sangat terkenal semuanya. Tapi kok tatkala Kanjeng Nabi itu mendakwakan diri seorang bahwa beliau adalah seorang Nabi, bahwa beliau adalah seorang Rasul, kok malah mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu orang yang gila. Kan aneh tuh Pak. Mari dipuji-puji, sanjung-sanjung bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang sangat jujur, sangat dipercaya, sangat cerdas. Kok sikap itu semuanya berbalik ketika Kanjeng Nabi itu sudah mendakwakan diri sebagai sosok Nabi, sosok Rasul. Am yaquluna bihi jinnah. Kon ning ngoten nggih mulane teng mriki beliau tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli iki lek nafsirnya kayak ngene iki lho. Rawingkes tapi mentes. Bahasane benar-benar memahamkan. Mulane teng mriki bahasane al-istifhamu fihi litakrir. Istifham yang ada di dalam mulai yang pertama, afalam yadabbaru al-qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum am yaquluna bihi jinnah. Itu semua untuk takrir, untuk menetapkan di hatinya orang-orang kafir bahwa nopo bil haqqi min sidqin nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu membawa perkara yang hak, perkara yang benar dengan kejujurannya. Lalu teng atas dikatakan afalam yadabbaru al-qaula, itu maksud daripada tulisan niki siji pisan. Bil haqqi min sidqin nabi, ini satu. Yang nomor 2, wa maji'ir rusuli lil umami al-madiyah, ini dua. Tulisan di atasnya 2. Podo ambek 2 ini menafsiri 2 yang amja'ahum malam ya'ti aba'ahumul awwalin. Jadi 2, wa maji'ir rusul lil umam al-madiyah, ini tulisan nomor 2. Wa maji'ir rusul lil umam al-madiyah, ini nomor 2. Marji'e yang nomor 2 amja'ahum malam ya'ti aba'ahumul awwalin niku bahwa diutusnya seorang rasul itu adalah hal yang biasa terjadi mulai dari umat-umat terdahulu. Kok bisa-bisanya tatkala
Kanjeng Nabi itu mendeklarasikan diri seorang rasul, seorang nabi, kok mereka itu menganggap diutusnya seorang rasul, seorang nabi itu merupakan hal yang asing. Bahasane beliau ya ayat taqidu an nabi asata rasul amrun gharibun lam tusma wa lam tarid anil umam as-sabiqah. Itu nomor 2. Wa ma'rifati rasulihim bisidqi wal amanah. Niki nomor 3, kembalinya ke amlam ya'rifu rasulahum faum lahu mungkirun. Kembalinya tengriku. Dan mereka sebenarnya mengetahui sosok rasul, orang yang diutus kepada mereka itu merupakan sosok yang sangat jujur dan juga sangat amanah. Kok mari mendakwakan Kanjeng Nabi mendakwakan diri, kok moro-moro mereka itu menganggap Kanjeng Nabi itu merupakan orang yang malah justru mereka seolah-olah tidak kenal amlam ya'rifu rasulahum, bahkan mereka malah ingkar. Terakhir, am yaqulu nabi jinnah wa alla junu nabihi, bahwa tidak ada yang namanya sebuah sifat gila terhadap Kanjeng Nabi. Itu enggak ada, Kanjeng Nabi gila itu enggak ada. Mereka sebelum Kanjeng Nabi mendakwakan diri sebagai seorang rasul dan juga nabi, mereka itu meyakini bahwa Kanjeng Nabi adalah sosok yang sangat hebat, cerdas dan juga bijaksana. Kalau kok marine ngono kok disebut, diberi label sebagai orang yang gila. Mana terakhir tengriki balja ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun. Justru datang terhadap mereka, justru Kanjeng Nabi datang terhadap mereka membawa sebuah kebenaran. Wa aksaruhum lil haqqi karihun, dan kebanyakan dari mereka itu membenci terhadap sebuah kebenaran. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, makna bal ja'a bil haqqi ayil Qur'an al mustamil ala tauhid wa syara'il Islam. Kanjeng Nabi itu membawa terhadap sebuah kebenaran berupa Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat sebuah ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tauhid, mengajarkan mengesahkan terhadap Allah dan juga syariat-syariat Islam. Akan tetapi kenyataannya di dunia ini ya wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan itu membenci terhadap sebuah kebenaran. Niki realnya memang seperti itu. Kalau lanjutakan malih, walawitta ba'al haqqu ahwaahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Surat Al-Mu'minun ayat 71. Walawitta ba'al haqqu, andaikan al-haq, andaikan sebuah kebenaran, bisa dimurati seperti itu. Andaikan sebuah kebenaran itu mengikuti terhadap ya Allah ya Rabbihu ya Karim, andaikan sebuah kebenaran itu mengikuti terhadap hawa nafsu keinginan mereka, niscaya rusaklah langit-langit dan juga bumi dan seisinya. Langit, bumi dan seisinya. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Akan tapi aku datangkan terhadap mereka Al-Qur'an yang menjadi pengingat mereka. Akan tetapi mereka daripada Al-Qur'an yang mengingatkan terhadap mereka itu justru berpaling. Niku maksudnya ngoten. Niku secara globalnya tafsirnya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih, pun niki benjing maun walau tabal haqq nih. Pun ilahuna wallahu a'lam bissawab. Amin. Sami-sami.